Gadis ini syok demi melihat ada rambut yang keluar dari dalam mulutnya. Ia terus menariknya dengan kepayahan dan terkejut saat melihat seraut wajah mengerikan duduk di belakangnya. Dan teriakannya membuat rekannya Le yang tak jauh berada dari tempatnya berhenti bergegas lari menghampirinya. Dengan panik Le pun bertanya ada apa. Namun Prey yang tadinya histeris ternyata sudah dirasuki sosok itu dan tersenyum misterius padanya. Prey pun menyapa Le dan menariknya masuk ke dalam mobil itu. Le yang tak menyangka pun akhirnya merasa bahagia karena ramuan cinta itu berhasil membuat Prey seakan menggilai dirinya. Namun apa yang terjadi kemudian? Saat melihat wajah Prey yang cantik, ia pun berteriak histeris demi melihat wajah yang sangat mengerikan. Ia pun melompat keluar, namun sesuatu telah menarik tubuhnya. Dan seakan tak terjadi apa-apa, Prey pun kembali ke rumah. Namun ia melihat seakan ada yang menutup pintu rumahnya. Prey pun bergegas masuk dan membersihkan dirinya. Ia merasa heran dengan lengannya yang terlihat sedikit memerah seakan ia baru saja habis berkelahi. Lalu beranjak keluar. Namun tiba-tiba ia membalikkan tubuhnya dan terkejut setengah mati saat melihat pantulan dirinya yang duduk di depan cermin itu dan dengan menatap tajam ke arahnya. Seketika sosok itu berteriak kencang membuat dirinya ketakutan. Saat terbangun, ia pun sudah berada di atas tempat tidurnya. Saat akan pergi, ayah tirinya pun mengingatkan untuk tak terlambat pulang. Prey pun tak peduli dan buru-buru masuk ke mobilnya. Namun ia tertegun saat menemukan ponsel Le rekannya yang terjatuh di lantai mobil itu. Saat di kantor, ia pun tak melihat Le di mejanya. Lalu bergegas menghampiri kendaraannya. Ternyata ada noda darah di atas jok mobilnya. Prey pun buru-buru membersihkannya. Ia benar-benar bingung memikirkan di mana Le. Dan tiba-tiba dua orang pria muncul yang ternyata mereka mencari Le. Prey pun buru-buru memasukkan ponsel Le ke dalam laci itu dan menguncinya. Lalu menguping pembicaraan petugas itu yang melintas di dekatnya. Saat makan siang, seorang pemuda menghampirinya yang ternyata ia adalah Tana yang dulu sempat ingin PDKT dengannya. Prey pun tampak senang melihatnya. Tana pun berkata jika ia tak bermaksud berhenti menghubungi Prey. Namun Prey tampak tak mempermasalahkannya lagi. Keduanya pun berbincang. Tana pun menawarkan Prey untuk mampir lagi ke tempat itu, membuat Prey tampak tersipu-sipu. Lalu keduanya pun bertukar nomor ponsel. Dan Tana pun berpamitan pergi karena masih ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Membuat Prey tampak terpaku melihat jika Tana kini semakin tampan dan kaya.